Oke teman-teman, sekarang saya berada di jalur yang menuju ke jalur kereta api utama ya, atau menuju ke halte Coma Baru atau Ujung Gede. Nah, dulu di sini itu terdapat sebuah jembatan ya. Ini bukan jembatan lori teman-teman. Kalau ini itu jembatan kereta api dengan lebar sepur 1067 mm ya. Di sana juga masih ada patok ya, patok apal batas area pabrik Coma dengan tulisan Coma. Nah, ini nih, cuman sudah agak sedikit terbenam ya. Ini fondasinya masih bisa kita saksikan, ini masih utuh, cuman untuk bentang jembatannya sudah tidak ada. Nah, kita sekarang akan lanjut ke sebelah sana berarti ya, ke area bekas percabangannya. Nah, ini di sini dulu ada sebuah talang air. Itu juga zaman kuno ya. Kita lanjut ke sana aja. Kita lanjut ya. Nah, ini nih talang airnya, ini juga talang air kuno. Kita kesini ya, ini dulunya merupakan bekas jalur cabang dari lintas Tegal Semarang ya, menuju ke pabrik gula Coma Baru. Ini railbednya kalau dilihat dari dari atas citra satelit itu masih jelas sekali teman-teman, masih sangat bisa diidentifikasi ya bekas jalur percabangan ini. Sepertinya ada kereta api yang mau lewat ya. Oke, sambil jalan kita sambil lihat kereta api nanti di depan ya. Ada nih, memang jalannya agak sedikit bergelombang, maklum bekas railbed ini ya. Oke, tuh kereta apinya di sana berarti dari arah timur. Nah, ini kereta apa ini teh? Tuh ya, kereta apinya dari sana. CC201 sebagai lok penariknya. Entahlah itu apa ya, kurang jelas juga sih untuk plat name-nya gitu. Nah, bisa kita lihat dari sini itu ada cerobong asap ya, cerobong asap PG Coma Baru. Sekarang di sini sudah banyak ditumbuhi pepohonan ya. Ini mungkin dulu pas masa kolonial ya. Dari sini tuh kita masih bisa melihat dengan jelas bangunan-bangunan pabrik yang sangat megah ya. Sementara di sebelah sana itu terlihat bangunan-bangunan rumah dinas yang ya notabene pada saat itu gedung lah ya. Sebutnya gedung itu besar, megah ya. Ini kita coba untuk menyusuri ke sana. Ini bekas jalur kereta. Ini ada bekas sisi keluar bro. Apa ya? Kita harus berhati-hati, inilah resikonya belusukan ya. Kadang-kadang ngeri juga gitu ya, cuman ya hobi gitu. Mudah-mudahan selalu dilindungi ya dalam kegiatan. Nah, ini railbednya sudah mulai mendekat dengan jalur utama. Oke teman-teman, untuk bekas jalurnya ini sudah sangat mendekat sekali dengan lintas utama, dan ini lintas utamanya ya, atau lintas raya. Jadi pada dulu kala proses pengiriman hasil produksi gula dari pabrik Coma Baru ini itu melalui jalur kereta ini teman-teman. Nah, di sebelah sana itu ada yang namanya halte
Ujung Gede atau biasa disebut juga dengan nama halte Comal Baru. Tapi kalau kita runut ya, halte Comal Baru itu konon menurut informasi yang saya dapat itu didirikan sekitar tahun 1899 ya. Sementara untuk pabrik Comal Baru ini itu mulai didirikan sekitar tahun 1930-an ya, konon katanya begitu ya. Karena memang pada saat itu pemilik pabrik gula Comal lama, yaitu saudaranya Van der Wijk, itu memang berambisi ya, pada tahun 1920-an itu berambisi untuk mendirikan daripada pabrik gula di lokasi yang baru dengan kapasitas produksi mungkin lebih besar daripada kapasitas produksi di pabrik gula Comal lama. Maka dari itu konon sekitar tahun 1930-an barulah katanya pabrik ini tuh berdiri dan belum mulai operasi hingga tahun 1940 kalau nggak salah. Itu jadi ada penekanan dulu terhadap pabrik baru ini ya teman-teman. Nah setelah itu baru uji coba penggilingan itu pada tahun 1941, dan di tahun berikutnya itu Jepang masuk, dan ya biasalah ketar-ketir ya, yang punya pabrik ini tuh ketar-ketir sehingga vakum lah ya pabrik ini. Jadi banyak yang menyebutkan bahwa pabrik ini itu mati sebelum berjaya gitu ya kalau nggak salah gitu. Ternyata teman-teman tadi pas kembali dari melihat bekas percabangan menuju ke pabrik gula Comal Baru, nah di area di area perlintasan yang dari pabrik Comal itu ya, yang dekat di pondasi jembatan, ternyata di situ masih ada sepotong rel teman-teman. Saya baru ngeh. Nah ini bekas jembatan lori ya menuju ke PG Comal Baru. Ternyata saya masih nemu rel. Lanjutkan lagi ya. Nah, ternyata saya masih bisa menemukan rel tadi di area sana. Ya walaupun cuma sedikit, tapi itu sudah bisa menjadi bukti. Nah ini masuk ke area waterpark Comal Baru. Itu ada roda-roda 2, itu dulunya merupakan bekas spare part daripada pabrik gula ya. Mesin-mesinnya lumayan gede. Oke, ini saya berada di Jalan Raya Comal Baru ya. Ini kita akan ke arah sebelah sana. Kita melihat bekas X halte Comal Baru. Ini perlintasan Comal. Kita cari dulu kira-kira jalannya kemana. Nah, kesini nih, kemungkinan besar kesini. Jalan menuju ke X halte Comal Baru nih ya. Ini perlintasan Comal Baru. Kita kesini, masuk menuju ke halte X halte Comal Baru. Bel genta masih ada ya di sini ya. Itunya juga pakai ini ya, pakai rel-rel gitu. Jembatannya, alasnya pakai bantalan, terus sampingnya itu pakai besi rel. Kita masuk ke area halte Comal Baru teman-teman, yang berada di lintas Cirebon Semarang. Kita sekalian hunting kereta di sini ya. Yuk, sini Wah. Nah ini dia teman-teman untuk halte Comal Baru atau halte Ujung Gede. Wah lumayan besar juga ya haltenya ya. Ketimbang di jalur selatan itu biasanya mini-mini, tapi ini wow, ini luar biasa loh ya, luar biasa besar haltenya. Sebelah sana juga ada rumah, sepertinya itu bekas rumah dinas, cuman kayaknya
kayak masih digunakan, tapi nanti kita coba lihat aja ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di X halte Ujung Gede ya. Nah ini di belakang saya merupakan halte Ujung Gede atau biasa disebut juga dengan halte Comal Baru atau New Comal ya. Nah untuk halte Ujung Gede ini itu merupakan halte nonaktif yang terletak di Ujung Gede, Ampel Gading ya, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan termasuk ke dalam wilayah daerah operasional 4 Semarang teman-teman. Cuman ya sayangnya sekarang sudah nonaktif ya. Untuk ke sebelah sana, ke sebelah barat itu menuju ke stasiun Petarukan, dan ke arah sebelah timur itu menuju ke stasiun Comal teman-teman. Untuk kali ini di stasiun atau halte Ujung Gede ini hanya memiliki 2 jalur ya, karena memang sudah tidak digunakan lagi, jadi ini hanya ada 2 jalur ya, semuanya sepur lurus dari arah timur maupun dari arah barat. Tapi kemungkinan besar dulunya untuk halte Ujung Gede ini memiliki beberapa jalur ya, terutama untuk halte Ujung Gede ini dulunya merupakan halte pengontrol percabangan menuju ke arah pabrik gula New Comal atau Comal Baru. Ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan sekali ya. Halte dengan kode stasiun UGD ini itu konon sudah mulai diaktifkan pada 1 Februari 1899, dan untuk penutupannya sendiri itu menurut informasi yang saya dapat itu sekitar tahun 1981-an ya. Untuk alasan ditutupnya sendiri konon minimnya okupansi ya, atau minimnya penumpang atau penghasilan lah dari halte Ujung Gede ini teman-teman. Padahal kalau halte ini dulu okupansinya ramai gitu ya, ya mungkin kemungkinan besar masih bisa bertahan hingga sekarang, karena okupansinya sedikit dan juga halte ini itu dekat dengan halte Comal. Jadi mau tidak mau untuk halte Ujung Gede ini harus dinonaktifkan. Nah halte Ujung Gede ini dulu dibangun oleh perusahaan kereta api Semarang Cirebon Somsa Maskapai atau SCS ya. Di SCS itu memang dia menguasai ya hampir sebagian besar di wilayah pantai utara itu, dari Semarang ya, Tegal, Cirebon hingga ke Kadipaten itu dikuasai oleh SCS. Emang SCS pada saat itu memiliki keuntungan yang dibilang sangat besar ya untuk angkutan kereta api, karena memang pada masa lalu angkutan kereta api itu merupakan angkutan yang sangat vital ya bagi transportasi massal di wilayah Hindia Belanda. Apalagi di wilayah Pantura ini teman-teman, perkebunan dan juga banyak sekali yang namanya pabrik ya, terutama pabrik gula teman-teman. Untuk wilayah Cirebon aja itu dia memiliki banyak sekali pabrik gula ya. Terus di wilayah Brebes, wilayah Tegal ya, Pekalongan, terus ke sana ke arah timur. Pokoknya untuk wilayah utara itu hampir didominasi oleh perkebunan ya, terutama pabrik-pabrik gula itu di sini sangat-sangat banyak sekali. Maka dari itu pemasukan bagi SCS itu kemungkinan terbesarnya itu dari pabrik-pabrik gula tersebut teman-teman. Untuk bangunan halte Ujung Gede ini sendiri itu memang sekarang itu masih ada, masih bisa kita saksikan sisa kejayaannya gitu ya. Tetapi untuk kondisinya itu sudah sangat memprihatinkan sekali. Bahkan untuk bagian dinding dan atapnya itu udah hancur, bagian atapnya udah tidak ada sama sekali, dinding sudah mulai mengelupas dan di beberapa bagian juga sudah mulai retak, sudah mulai roboh dan ambrol ya. Di bagian-bagian
lantai juga sudah rusak parah, jadi ini hanya menyisakan dindingnya saja ya. Tadinya saya mau coba untuk masuk ke dalam, cuman di area atas dinding itu terdapat sebuah papan peringatan bahwa di area bangunan stasiun yang terbengkalai ini tuh terdapat kabel listrik ya. Jadi ada kabel listrik yang terkelupas juga, sepertinya itu terkelupas itu kabel listriknya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati di sekeliling bangunan itu. Di bagian atas memang dikasih plang ya, dikasih plang atau penanda peringatan bahwa di sini ada kabel listrik. Nah, selain itu di sini juga ada papan aset ya, papan aset milik PT Kereta Api Indonesia, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di samping bangunan stasiun ini juga di sebelah sini itu terdapat rumah dinas ya, bekas rumah dinas zaman dulu ya. Cuman kalau saya lihat kondisinya sekarang sudah lagi tidak digunakan ya, sudah terbengkalai lah ya intinya. Tapi kalau saya lihat ini masih lumayan cukup bagus ya. Ini masih cat-catnya juga masih terawat, jadi kemungkinan sempat digunakan ya. Nah, di sini juga masih ada papan. Nah, ini ada papan nama PJKA ya, berarti ini memang benar rumah dinas tadinya. Bahkan lampu listrik juga masih terpasang di sini. Nah, ini bagian apa ini teh ya? Mungkin bagian dapurnya kayaknya ya. Oke lah, kita langsung kemana lagi ya? Sebenarnya banyak sih ya, kalau memang masih lama waktunya di sini, saya masih bisa mengeksplor dulu di sekitaran Pekalongan dan Pemalang. Cuman sayangnya waktunya terbatas, Untuk jalur lori juga sebenarnya, wah, kita di sini masih bisa menyusuri ya, dari ujung sana Pekalongan gitu ya ke Seragi, terus sampai ke ujung sana ke Banjar Dawa, terus Petarukan ya, pokoknya pabrik-pabrik gula yang lain itu bekas-bekas jalur lorinya itu masih ada, teman-teman. Bahkan di area sini juga ya, di area Comal bagian utara itu jalur-jalur lori masih ada. Terus ke Comal barat juga masih ada jalur-jalur lori ya. Ya mudah-mudahan besok kalau masih ada cukup waktu, saya bisa mendatangi ya satu persatu bekas-bekas jembatan lorinya ya. Oke teman-teman, ini sekarang waktunya sudah jam berapa? Jam 4 ini ya, udah sore. Padahal tadi kita start dari pagi itu dari pabrik Comal ya, pabrik gula Comal lama, terus ke jembatan Posongan, terus ke pabrik gula Comal baru, dan akhirnya ke Ujung Gede. Memang effort sekali ya, lumayan panas untuk area Pemalang ini atau Comal ini. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk penyusuran kali ini di bekas pabrik gula Comal dan halte Ujung Gede. Nantikan video-video saya berikutnya di channel Rian Sportway. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.